Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Bapak Fahmi Radi. Selamat pagi Pak Fahmi. Ya, Ya, Pak Fahmi, bagaimana Anda menilai penggunaan istilah LFP ini ya Pak? Menjadi perbincangan setelah disinggung dalam debat Pilpres, Cawapres kemarin, dan sejauh mana isu ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah di mana Indonesia selalu mendengung-dengungkan sebagai negara dengan komoditi nikel terbesar di dunia Pak. oke. Yang pertama saya mengomentari apa yang disampaikan oleh Gibran, terutama yang mengatakan bahwa em, Lembong itu apa bohong terhadap publik gitu ya, karena Telsta em, tidak lagi menggunakan nikel untuk produksi baterainya itu ya. Nah, em, Tesla sendiri itu kan suatu perusahaan yang besar gitu ya. Kalau kemudian dia selalu mengadakan research and development, kemudian sekarang mulai melakukan diversifikasi gitu ya, menggunakan LFP, itu saya kira tidak salah juga itu ya. Memang em, Tesla masih juga menggunakan baterai yang berbasis nikel tadi, tapi dia juga melakukan diversifikasi dan itu hal yang wajar itu ya. Jadi itu bukan kebohongan publik yang disampaikan oleh Tom Lembong gitu ya. Nah, bagaimana penggunaan tadi, saya kira kecenderungan di dunia juga gitu ya, untuk mencari em, bahan baku baterai yang lebih handal dan lebih murah tadi. Nah, salah satunya adalah LFI itu. Itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Beberapa negara juga akan menggunakan tadi. Nah, apakah ini merupakan ancaman bagi produksi nikel? Saya kira tidak juga gitu ya. Karena em, produksi mobil listrik itu kan kalau akumulasi di dunia ini kan besar sekali gitu ya. Artinya dia tidak bisa hanya mengandalkan nikel saja atau LFP saja, atau nanti ada temuan baru lagi apa gitu ya, maka dia akan melakukan diversifikasi tadi gitu ya. Nah, kalau ini terjadi gitu ya, maka ya sudah pasti akan menggeser penggunaan nikel tadi untuk produksi baterai tadi. Nah, ini barangkali juga harus diantisipasi gitu ya, oleh negara-negara penghasil nikel termasuk di Indonesia tadi, untuk memproyeksikan kira-kira ke depan seperti apa dengan adanya uh, FI atau nanti produk yang lain itu, Mas Yuda. Iya, Pak, berarti ini merupakan suatu keniscayaan mengingat kalau kita bicara mengenai harga nikel dunia ini salah satunya kalau kita bicara mengenai mobil listrik saja. Harga baterai untuk mobil listrik ini dengan roda 4 daya 50 hingga 100 kWh harganya saja 187,75 juta rupiah. Nah, akhirnya Tesla melakukan inovasi dengan ELV ini. Lalu bagaimana sebenarnya industri nikel di tanah air mengingat hilirisasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan daya jual, tapi di sisi lain permintaan juga harus sedikit terdistraksi dengan adanya penemuan teknologi baru ini, Pak. Ya, tadi LFI atau juga nanti inovasi produk yang baru itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Bahkan di negara Jepang itu juga melakukan research and development untuk menggunakan hidro atau air gitu ya untuk energinya. Itu suatu hal yang biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu Indonesia sebagai penghasil nikel tadi ini memang harus mengantisipasi kondisi tadi gitu ya. Nah, kalau sekarang terjadi penurunan harga sorry, nikel yang turun cukup besar gitu ya, sekitar 44% turunnya ini saya kira memang um, jadi pukulan juga bagi negara-negara penghasil nikel termasuk di Indonesia tadi. Nah, mengapa turun yang begitu besar tadi gitu ya? Jadi um, saat Indonesia melarang ekspor biji nikel itu cukup menaikkan harga nikel gitu ya. Tapi kemudian um, terjadi keseimbangan harga tadi karena adanya tambahan
supply yang ada di pasar gitu ya. Nah, peran Indonesia sendiri gitu ya, meskipun sudah tidak mengekspor biji nikel, tetapi produksi nikelnya tadi itu kan disuplai pada smelter yang ada di Indonesia yang sebagian besar didominasi oleh China tadi. Nah, masalahnya itu terlalu bersemangat dalam membangun smelter tadi, sehingga itu over capacity tadi. Yang dilakukan adalah memperbesar dari supply dari biji nikel tadi, sehingga dilakukan penambangan besar-besaran itu ya. Bahkan Kementerian SDM itu memperkirakan kalau kondisinya terus semacam ini barangkali tinggal 7 tahun, sehingga perlu ada pengurangan dari smelter tadi. Nah, bagaimana hilirisasi di Indonesia gitu ya, khususnya untuk nikel, ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam hilirisasi. Yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah, value added gitu ya. Kemudian yang kedua, membangun ekosistem industri dari hulu dan hilir. Nah, kalau kita lihat tujuan tadi, nilai tambah yang dinikmati oleh Indonesia itu diperkirakan sekitar 30% gitu ya. Sisanya 70% itu justru dinikmati oleh investor yang sebagian besar dari China sendiri. Ini artinya tidak tercapai tujuan naikkan nilai tambah gitu ya. Nilai ekspor itu betul ya, katakan Gibran naik, karena sebelumnya kan yang diekspor itu biji nikel yang harganya memang lebih murah dibanding produk turunan pertama dan kedua, itu harganya memang lebih mahal sehingga nilai ekspornya naik. Tapi nilai tambah ini berbeda dengan nilai ekspor tadi gitu ya. Nilai tambah tadi itu memberikan nilai tambah pada perekonomian, pembukaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, dan itu hanya sekitar 30%. Nah, kemudian yang kedua, tujuan membangun ekosistem industri dari hulu sampai hilir, ini juga tampaknya mandek gitu ya. Setelah produksi turunan pertama, turunan kedua, kemudian mereka mengekspor, tidak melanjutkan itu ya, misalnya untuk nanti menghasilkan stainless atau menghasilkan baterai mobil listrik gitu ya. Nah, setelah itu baru masuk ke industri mobil listrik gitu ya. Tapi itu tidak dilakukan, sekarang jumping ke mobil listrik. Berbagai kebijakan yang memberikan insentif dan subsidi besar-besaran itu diberikan pada produsen mobil listrik tadi gitu ya. Dan ini menurut saya tujuannya bukan untuk kepentingan konsumen, tetapi untuk kepentingan produsen agar mobil listrik laku di Indonesia itu, Mas Yuda. Berarti kalau tadi Bapak katakan kebijakan terkait penggunaan mobil listrik yang memang meminimalkan terjadinya emisi karbon, kerusakan lingkungan, itu tidak serta-merta meningkatkan produksi ataupun penggunaan nikel sendiri. Karena memang banyak yang mengatakan kendaraan listrik yang berbahan bakar nikel tadi itu tidak terlalu banyak didengungkan oleh pemerintah sendiri dalam kebijakannya, Pak. Kalau kita bicara Menteri SDM mengatakan 15 tahun lagi cadangan nikel Indonesia 5,2 miliar ton ini akan habis, sehingga perlu ada eksplorasi ataukah perlu kita mengikuti perkembangan zaman untuk menemukan teknologi pengganti nikel sendiri, Pak? Ya, jadi seperti saya katakan tadi gitu ya, bahwa diperkirakan produksi nikel ini tinggal 7 tahun tadi gitu ya. Nah, tapi ini perlu dieksplorasi. Yang pertama adalah undermining-nya itu ya, bawah tanah itu barangkali masih besar juga, tapi ini perlu dibuktikan secara geologis gitu ya. Nah, yang kedua saya kira penting gitu ya, bagaimana mengembangkan, lakukan inovasi tadi untuk menghasilkan semacam LFP tadi gitu ya, yang itu menjadi bahan baku dari baterai tadi. Nah, kenapa Indonesia tidak concern situ? Karena fokusnya sampai sekarang belum masuk pada industri baterai tadi. Dan saya yakin sebenarnya baterai tadi, meskipun ada LFP itu ya,
itu masih akan sangat dibutuhkan gitu ya. Apakah nanti untuk kebutuhan industri listrik kita sendiri atau untuk diekspor gitu ya. Nah, mau saya kalau kemudian kita sudah mampu menghasilkan baterai untuk mobil listrik, maka pada saat itulah baru masuk ke industri listrik gitu. Nah sekarang kebijakannya itu sangat mendorong mobil listrik, tetapi produksi atau industri dari baterai tadi itu belum dilakukan sama sekali tadi. Nah misalnya kebijakan yang sangat masif gitu ya di mobil listrik itu berikan subsidi dalam jumlah yang besar. Dan ini pasti salah sasaran karena konsumen mobil listrik itu kan orang-orang kaya yang harganya kan sekitar 1 miliar. Kemudian penghapusan LKDN atau lokal konten itu bahkan sekarang diizinkan untuk mengimpor mobil listrik dalam keadaan completely built up gitu ya. Nah ini kalau dilakukan gitu ya, itu hanya menguntungkan produsen dan akan menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar saja. Nah itu yang diuntungkan bukan Indonesia tapi justru negara-negara produsen gitu ya, terutama dari China dan Korea itu Mas Yuda. Ya, Pak Fahmi terakhir kalau kita bicara mengenai bagaimana positioning Indonesia sebagai negara produsen nikel, bahkan 20% distribusi dunia itu dari tanah air. Apakah memang dengan penemuan ILP ini merupakan salah satu ancaman, tetapi di sisi lain tadi Anda katakan pemerintah harus bisa meningkatkan produksi nikel untuk dijadikan sebagai baterai, mengingat kita tidak hanya lagi sebagai negara yang memasarkan mobil-mobil listrik. Lalu solusi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Nah yang pertama pengembangan ekosistem industri tadi sampai dari nikel sampai dengan mobil listrik itu harus dilakukan gitu ya secara bertahap tadi. Sekarang barangkali fokusnya bisa bagaimana mengembangkan baterai itu ya, baik nanti untuk industri dalam negeri maupun untuk diekspor. Itu harus dilakukan gitu. Nah kemudian yang kedua itu dibutuhkan untuk melakukan inovasi di dalam melakukan research and development dalam penggunaan nikel tadi. Nikel tadi itu bisa menghasilkan produk apa saja. Ini barangkali yang perlu dilakukan gitu ya, sehingga nilai tambah dari nikel tadi nanti bisa untuk baterai listrik, bisa untuk stainless, bisa untuk apa lagi gitu ya. Nah tapi untuk itu memang butuh ada semacam research and development itu ya, sehingga menghasilkan itu tadi. Nah kalau itu dilakukan maka ancaman adanya LFV itu nggak begitu signifikan gitu ya, karena nikel yang ada di Indonesia tadi itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan, bisa untuk menghasilkan berbagai produksi, ada menghasilkan baterai, stainless atau produk lainnya itu ya, tapi itu dibutuhkan adanya research and development. Tanpa itu ya kita hanya seperti sekarang gitu ya. Nilai tambah dari itu sangat rendah dan yang diuntungkan justru negara-negara seperti China. Mobil listrik itu kita nggak punya nilai tambah, yang diuntungkan adalah negara-negara produsen mobil listrik gitu ya. Nah bahkan yang terakhir Luhut itu akan menaikkan pajak bagi kendaraan bermotor yang masih pakai fosil gitu ya, agar mereka pindah. Nah agar mereka pindah saya nggak yakin gitu ya, karena variabel mereka menggunakan kendaraan listrik itu tidak semata-mata harga gitu, tapi ada faktor lain gitu ya, ada servisnya, ada dan lain sebagainya gitu ya. Nah sehingga mereka akan bertahan. Kalau benar dinaikkan pajak tadi ini akan berikan beban bagi rakyat. Nah subsidinya tadi memberikan beban bagi APBN. Nah kebijakan yang memberikan beban APBN ini barangkali kebijakan yang blunder yang harus dihapuskan itu Mas Yuda. Baik Bapak. Pak Fahmi, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan terkait dengan teknologi baru penggunaan ELV ini dalam industri EV atau electric vehicle, sehingga pemerintah juga tidak antipati, tapi juga berinovasi. Tadi salah satu yang Bapak tekankan adalah research and development sebagai salah satu cara untuk tetap bersaing di pasar internasional selain menjual komoditi nikel. Selamat pagi, terima kasih untuk perbincangannya Pak. Selamat pagi.